Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu game yang didevelop oleh Gala Games yang bernama Myrandas. Ya, jadi game ini adalah suatu game RPG yang bisa dibilang adventure juga. Yang unik dari sini adalah mereka tidak memiliki satu story yang linear. Ya, jadi lu bisa melakukan atau nge-forge story lu sendiri. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Myrandas. Nah, game ini masuknya lebih ke game RPG adventure. Nah, tetapi seringnya kalau untuk game-game RPG adventure, biasanya akan ada satu storyline, ya. Satu storyline yang kita bisa follow, dan biasanya linear, ya. Nah, si Myrandas ini bentuknya open world, dan uniknya, ceritanya kita bisa tentukan sendiri, ya. Jadi nggak ada quest spesifik harus ngapain, kita bisa melakukan tugas-tugas yang kita ingin lakukan sendiri dan memforge our own story, ya. Jadi itu cukup unik. Nah, selain itu juga kalau kita lihat secara stylenya, ini seperti game-game medieval gitu ya. Dan kalau kita lihat juga sepertinya ada inspirasi yang cukup kuat dari The Lord of the Rings ya. Bahkan di sini ada 5 jenis ras yang kita bisa pilih. Ada manusia, humans, ada elf, ada half breed yaitu setengah elf setengah manusia biasanya. Lalu ada orcs dan ada juga dwarf ya. Nah, tentunya bentuknya dalam NFT. Dan selain NFT juga di sini akan ada token, di mana si token ini namanya Materium dengan singkatan MTRM. Nah, ini basically adalah in-game currency dari si Myrandas ini sendiri. For now, dia sekarang di ranking 1814 di CoinGecko dengan harga di 8 sen. Ya, dan untuk sekarang market cap dia masih baru di 1,2 juta US dollars. Maka dari itu masuknya nih ke micro cap. Ya, jadi kalau sampai lo tertarik untuk invest di dalamnya, ingat micro cap, jangan sampai terlalu ekstrim besar di portofolio lo. Ya, jangan sampai kesana 10-20% cryptocurrency yang masih market capnya mikro. Ya. Kalau kita di sini total supply-nya adalah sekitar 14 jutaan ya, dan max supply-nya juga di sini ya. Berarti ini cukup aneh juga ya. Si max supply-nya angkanya pecah. Nah, selain dari itu kita bisa lihat juga bahwa si Ethereum ini sempat rada drop ya. Dia tuh pertama banget datanya diambil dari sini tuh Maret ya, di April sempat naik. Ini tentunya zaman-zaman BTC masih ada sedikit pump ya. Setelah itu ikutan turun juga dengan BTC. Sekarang mulai stabil di ya sekitar 8 senan ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat overall seperti apa ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan lebih detail di si Myrandas official website itu di myrandas.game, kita akan lihat dulu trailernya. Karena menurut gua trailernya ini bisa menggambarkan dengan baik game macam apa si Myrandas ini. Hello, my name is Michael McCarthy, and I am the game director of Myrandas, a Gala Games production. Myrandas is a fantasy MMO, which is bringing true adventure back to players. We are creating a dangerous world where death has penalties. We aren't going to tell you what to do or give you a map. You won't find a bestiary on our website. The world is a complete secret for players to explore and share, or not. Myrandas is an exclusive world. Only the finest warriors, crafters, and explorers will have access. For you to play, you must either own or rent an exemplar. An exemplar is your avatar, set in the classic fantasy races of human, halfling, dwarf, orc, and elf. Each exemplar is imbued with special powers, which will help them navigate and conquer. The economy of the world is completely player-driven. If you see a town, it's because a player placed it there. Everything you equip has been crafted by a fellow adventurer. The entire game is powered by blockchain. Blockchain technology finally allows players to own their own content. Blockchain technology allows us to guarantee something is rare. For instance,
There are only 1,000 elven exemplars in the entire game, period. If you craft a magic sword, it's yours to equip, trade, sell, inside or outside of the game. The most powerful substance in the game is Materium. It is true magic. All magical acts will use Materium. If you die and want to come back without penalty, you can use Materium. Cast a spell, complete a craft without all the ingredients, teleport an item to a faraway location. Everything magic means you are using Materium. Where is Materium found? On monsters, in chests, and in secret locations throughout the world. Who is making Mirandus? Gala Games has gathered a team of industry veterans responsible for some of the most played and loved games in history. We continue to build the foundational tech and extend content. We release playtests regularly. You must have an exemplar to play, and we award players for helping us test. From me and the entire team, thank you. We are working hard to make this the greatest MMO of all time. We look forward to seeing you guys in there. Thank you. Oke, jadi itu dia tadi trailernya. Ya, overall gue cukup suka, ya, terutama karena dia ini buatnya 3D. Ya, karena jujur, udah terlalu banyak game-game metaverse yang ujung-ujungnya bermainnya hanya seperti serang-serangan yang gantian, ya, seperti game Final Fantasy yang jadul, ya. Some people like it, ya, tapi jujurnya udah terlalu banyak dipakai di dalam game-game metaverse. Jujurnya udah mulai sedikit kerasa basi, ya. Nah, yang gue suka dari Mirandus ini, dia benar-benar ingin membuat suatu game open world yang kita bisa explore. Dan selain itu juga, seperti yang gue katakan di depan tadi, ya, ini nggak ada story fix yang jelas linear, ya. Jadi tergantung lu mau mainnya seperti apa. Dan bahkan dikatakan juga di trailer tadi bahwa tidak ada kesannya kayak kamus nih, musuh lu akan seperti apa aja, ya, desain musuh dan lain-lain. Semuanya akan lu lihat saat lu bermain di dalamnya, ya. Dan kalau kita lihat juga di trailer tadi, akan ada 5 ras yang bisa lu pilih dengan keuntungannya masing-masing. Dan seperti yang gue bilang juga, ini bisa dibilang cukup terinspirasi dari The Lord of the Rings. Bahkan kalau kita lihat di sini, desain castle-nya nggak sama persis, ya, tapi terutama tower gedenya ini cukup mirip seperti Minas Tirith, ya. Jadi lagi-lagi cukup terinspirasi dengan Lord of the Rings. Dan 5 ras tersebut juga basically 5 ras yang ada di Lord of the Rings. Manusia, elf, halfling, ya. Halfling itu setengah manusia, setengah elf. Lalu juga ada dwarf dan juga ada orc seperti biasa, ya. Nah, di sini kalau kita lihat juga, ya, overall akan ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, ya. Yang pertama ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini lagi-lagi didukung dengan mereka tidak ada maps dan juga dan nggak ada quest yang diberikan. Jadi kita bisa pilih sendiri apa yang mau kita lakukan, ya. Jadi literally open world yang tanpa, kadang-kadang kan game zaman sekarang cukup annoying itu. Lo harus ke sini, harus ke situ. Kalau ini enggak, lu pilih sendiri lu mau ngapain. Nah, selain dari itu, nanti lu akan pilih dari 5 jenis ras yang bisa lu pilih, ya. Ada manusia, ada halfling, ada elf, dan lain-lain, ya. Nah, setiap players ini harus memiliki eksemplar. Nah, eksemplar ini adalah special powers atau basically kayak inilah karakter yang kita perlukan untuk kita bisa bermain si game Mirandus ini, ya. Dan semua aset yang ada di game ini adalah aset yang lo bisa ambil ke wallet lo, alias bentuknya adalah NFT, ya. That's really cool. Dan kalau kita lihat juga di situ, bahkan dia bilang juga nanti semua in-game assets-nya, ya, bahkan sampai kayak kapal, towns, dan lain-lain, itu semua di-crafted oleh para players di dalamnya, ya. Jadi kalau gua ngelihat, ya, ini baik lagi belum confirm, tapi kalau gua lihat akan ada sense of ini, dia akan terus memperbesar si map-nya, ya, dengan berbagai macam kreasi daripada creators-nya, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di sini, ini basically lebih ke lore dia, ya, seperti apa di dalamnya, dan bahkan kalau lu tertarik untuk lebih dalam, lu bisa masuk ke Discord mereka, ya. Dan kalau lu pengen tahu story dari si Mirandus ini, ya, atau lore-nya lah kesannya, lu boleh lihat juga di sini ada story part 1, part 2, part 3, dan seterusnya, ya. Oke,
Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan masuk ke frequently asked questions, lalu juga akan bahas beberapa yang lebih mendetail lagi mengenai si Myrandos ini. Oke, yang pertama apa itu Gala? Ya kalau lihat tadi di trailer ada tulisan ini Gala Games. Nah jadi Gala ini adalah suatu tim dev basically. Ya kalau lu pernah dengar EA, Ubisoft dan dan bermacam-macam tim dev game lain, ini basically the same. Tetapi perbedaannya Gala ini adalah suatu tim dev yang terdesentralisasi. Ya, jadi ini sendiri Gala adalah suatu cryptocurrency project. Di mana dia itu semua pemilihan game yang akan di-develop itu berdasarkan voting. Ya, jadi voting secara on-chain. Mana yang para pemegang si Gala token ini setuju untuk di-develop. Nah, Mirandos ini salah satu yang berhasil masuk ke dalam game yang digarap. Ya, kasarnya seperti itulah. Ya. Nah, buat kalian yang penasaran Gala seperti apa, boleh cek ke video-video gue sebelumnya. Kayaknya udah setengah tahun lalu ada gue pernah bahas. Ya. Selanjutnya, Materium. Apa ini Materium? Materium ini adalah ERC20 token. Ya, berarti standarnya Ethereum. Nah, selain dari itu juga si Materium ini adalah magic di si Mirandus ini sendiri. Atau kasarnya bisa juga dipakai sebagai currency dari game Mirandus ini sendiri. Ya. Nah, bahkan ini juga bisa dipakai untuk membangkitkan kalau kita mati lah, misalnya seperti itu. Ya, jadi in-game currency dan juga bisa kita pakai untuk membangkitkan karakter kita kalau mati. Ya. Nah, selanjutnya Materium kita bisa dapatkan di mana? Ya, kita bisa dapatkan dengan cara bermain si game ini sendiri. Kita bisa nanti ngeloot dari monster yang kita bunuh. Kita juga bisa cari di environment si Mirandus ini sendiri, ya, alias eksplorasi. Selanjutnya, lu bisa trade Materium di mana? Nah, untuk sekarang di Mirandos ini masih ditulisnya di Uniswap. Tetapi, berita bahagianya adalah dia sudah listing di Coinstore. Nah, Coinstore ini adalah satu cryptocurrency exchanger yang setahu gua datang dari Singapura, ya. Dan kalau kita di sini dia trade time-nya itu di Agustus lalu. Berarti buat lu yang tertarik buat buka atau bukan buka lebih tepatnya untuk beli Materium, lu sudah bisa lakukan transaksi di Coinstore, ya. Nah, berarti di waktu bersamaan juga sebenarnya ada suatu elemen play to earn juga. Andaikan gitu ya, lu sudah mengumpulkan banyak Materium dengan bermain di sini, banyak mengalahkan monster dan kawan-kawan ya, lu bisa jual si Materium lu di Coinstore ataupun di Uniswap dan tentunya bisa dalam bentuk ke stable coins alias lu bisa cairkan dan lu bisa ya beli barang di dunia nyata dengan itu ya. Jadi lagi-lagi ada elemen play to earn-nya juga. Selanjutnya, apakah Mirandus ini free to play? Dan jawabannya iya, ya. Kalau urusan gamenya sendiri lu nggak perlu bayar, nggak ada monthly subscription juga. Tetapi lu butuh eksemplar. Nah, eksemplar ini adalah karakter lu, ya, dan karakter lu ini bisa pilih. Kalau kita lihat di sini ya, di Gala Games ada beberapa eksemplar yang bisa lu beli, ya. Kita ambil contoh di sini ada elf eksemplar, ya. Lalu ada juga ada dwarf eksemplar, human eksemplar. Basically ada 5 jenis ras yang bisa lu pilih. Nah, kalau lu nggak punya eksemplar, lu nggak bisa main, ya. Jadi ada pilihannya dua, antara lu beli atau lu sewa, ya bisa juga sewa di sini. Nah, tentunya di sini ya ada perbedaan juga. Eksemplar tertentu bisa lebih mahal. Contoh di sini ya ada human eksemplar yang pit fighters. Ini harganya ya mirip lah sama di sini. Tapi kalau dibandingkan sama dwarf yang the conveyors, ini bisa lebih mahal yang dwarf. Dan bahkan kalau ada elf eksemplar tertentu, ini ada yang Dark Sun Elves ya. Ini berarti elf yang dianggapnya lebih rare. Ini jauh bisa lebih mahal. Ini 386.000 Gala. Jadi lagi-lagi ya nggak semua eksemplar sama juga. Tapi buat lo yang pengen coba-coba ya mungkin bisa beli dulu yang murah atau bisa juga kalian sewa ya. Nah, selanjutnya apa itu eksemplar? Ya basically ini adalah karakter yang lo punya lah. Tanpa eksemplar lo nggak bisa main ya. Dan ada berapa banyak eksemplar? Nah, kalau di sini akan hanya ada 50.000 eksemplar saja. Ya, jadi terbatas. Sisanya kalau ini sudah terjual semua, ya di Gala Games sudah habis, ya sudah, berarti lu nanti harus beli di secondary market. Dan secondary market lu bisa beli juga di OpenSea di sini, ya. Nah, kalau lu lihat di sini ya masih banyak yang ya ada juga yang masih biasa aja gitu di sini. Jadi lagi-lagi ya buat lu yang ngerasa bahwa game ini menarik dan lu juga ya pengen coba juga main, ya mungkin lu buat investasi sedikit uang lu untuk mulai beli dulu si NFT-nya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan ada beberapa pertanyaan lagi di bawah, tapi basically yang paling pentingnya sudah kita bahas di sini, ya. Dan selanjutnya kita akan lihat lebih detailnya untuk di Sigala Games itu sendiri.
Oke, nah seperti yang tadi kita bahas sedikit di depan ya, Marandes ini developernya adalah Gala Games. Dan Gala Games ini simpelnya atau kasarnya adalah suatu tim developer games yang terdecentralized. Jadi bayangin seperti Ubisoft, EA, Naughty Dog yang terdecentralized. Bedanya apa? Bedanya kalau game-game yang centralized ya mereka hanya bisa ini bikin game, develop, lalu pas udah jadi, udah keluar ternyata kita nggak terus suka misalkan. Ya kita cuma komen, game jelek atau misalkan harusnya jangan develop ini, mending game yang ini. Nah, kalau di Gala Games kita bisa kesannya menentukan sebagai pemilik token ya. Game mana yang menurut kita ya itu menarik dan oke untuk di-develop ya atau misalkan cukup berpotensi untuk di-develop. Nah, ternyata Marandes ini adalah salah satu game yang dianggap cukup berpotensi sehingga dia sekarang sedang dalam statusnya in development oleh Gala Games. Tapi sekali lagi gue ingatkan, ini masih bentuknya dalam in development. Otomatis kita masih belum bisa play semuanya ya. Jadi untuk sekarang yang mungkin kita bisa lakukan adalah kesannya membeli dulu NFT mereka maupun token mereka. Tapi lagi-lagi ada resikonya ya. Adopsi kita nggak pernah bisa tahu sebesar apa ya. Tapi yang gue suka dari si Marandes ini adalah kalau lu lihat mereka sebenarnya orangnya kayaknya benar-benar suka game-game fantasy adventure ya. Kalau lu lihat di sini karakter elf ini cukup mirip seperti Geralt of Rivia ya dari The Witcher. Lalu kalau kita lihat di sini ya ini bukan ini yang ini ya kalau kita lihat sedikit ini seperti kayak Red Kit di GOT gitu. Jadi bisa dibilang dia banyak mengambil elemen-elemen dari berbagai macam game dan juga show adventure fantasy ya. Dan selain dari itu kita bisa juga ada berbagai macam NFT yang kita bisa beli di sini ya. Otomatis bentuknya lebih spekulasi ya karena kita masih belum bisa pakai. Tapi anggap aja seperti ini ya. We'll never know gitu. Kalau andaikan ini sampai besar ya dan banyak yang main, kalau gue lihat secara potensinya sebenarnya ada. Ya lagi-lagi tinggal kita lihat eksekusinya. Kalau eksekusinya bisa sesuai dengan yang tadi mereka sebutkan di trailer, menurut gue bisa cukup banyak orang yang bermain. Nah, jadi ini anggaplah kayak lu misalkan beli monster atau beli Axie ya saat Axie Infinity belum nge-boom. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Dan sebenarnya kalau kalian pengen tahu lebih detail ya atau EMA dari si Marandes ini, lo bisa cek di sini di Coin Store ya. Nah, di Coin Store ini mereka ada EMA dengan Michael McCarthy. Nah, ini kalau nggak salah lead tim dev mereka lah ya, di mana mereka bilang konsep mereka jelaskan dengan detail lah. Di sini mereka itu pengen seperti apa, Marandes itu akan kesannya mau kemana gitu dan lain-lain. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan pengen tahu lebih detail lagi mengenai Marandes, lo bisa check out CMA ini dengan Coinstore ya. Lagi-lagi ini kurang lebih sekitar 58 menitan ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya. Dan sekali lagi buat lo yang tertarik misalkan pengen mulai dikit-dikit akumulasi si MTRM atau Metarium ya, lo bisa mulai beli antara di Coinstore atau bisa juga lo beli di Uniswap ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarnya untuk Marandes ya. Sekali lagi menurut gue cukup menarik overall dan secara dari tim devnya pun kalau kita lihat tadi cukup banyak diambil dari tim dev yang sebenarnya sudah pengalamannya cukup bagus ya. Ada yang dulu mendevelop the original Fallout, ada yang juga dulu kayaknya di tim The Last of Us, lalu ada juga yang di Dead Space dan lain-lain. Game-game AAA yang cukup terkenal. Ya, jadi menurut gue Marandes ini salah satu game yang cukup berpotensi sebenarnya ya. Tapi baik lagi kita harus lihat nanti pada eksekusinya. Apakah bisa sesuai dengan blueprint awal mereka. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, jujur ini cukup menarik. Ya, mulai dari tim devnya itu sendiri, mereka sudah punya pengalaman yang cukup ekstensif ya. Ada yang dari tim dulu yang mendevelop The Last of Us 2, ada yang bikin dari Dead Space 2, itu beberapa game yang jujurnya gue suka banget. Ya, dan kalau kita lihat dari stylenya, lagi-lagi ini nggak untuk semua orang ya. Secara style cukup mirip seperti Zelda, ya Zelda The Ocarina of Time seingat gue. Ya tentunya 3D-nya ya. Jadi cukup unik ya, dan yang gue suka adalah dia pendekatannya itu nggak linear. Ya, jadi lu nggak dikasih quest tertentu, lu bisa melakukan apa yang lu melakukan di situ. Ya, jadi benar-benar open world. Dan selain itu juga ada elemen pay to earn-nya juga, otomatis yang lo bisa lakukan di situ dengan mencari Metarium di dalamnya ya. Dimana lo bisa ambil di situ dan ujungnya lo bisa cairkan salah satunya ke Coin Store ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan buat lo yang tertarik monggo bisa silahkan beli, tapi sekali lagi this is not financial advice dan tujuannya lebih ke edukasi untuk game ini sendiri. Dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorial Satoshi. Dan buat lo yang bingung nih gimana cara mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.